Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah amma ba'dah. Kepada semua saudara-saudara saya, kepada semua orang yang pernah berjumpa dengan, mohon izin dari aki panjenengan mengisi waktu dengan suatu hal yang positif. Semoga Allah berkahi kehidupan kita, umur kita dengan berbagai anugerah yang selalu mengalir dari Allah SWT. Saudara, kami akan sedikit membahas tentang khasiat, maziyah atau keistimewaan daripada Al-Quran, yaitu kita ambil dari kitab Wasil Quran di Hujjatil Islam Al-Ghazali, Shahifah 57 dan Shahifah 58. Khasiyatun ukhra syifa'un li amradi ra'si. Khasiat yang lain berarti sebelumnya telah disampaikan beberapa khasiat terkait dengan Al-Quran, terkait dengan ayat ini, yaitu untuk media penyembuhan sakit kepala atau segala penyakit di diri kita, medis ataupun non medis, dengan wasilah Al-Quran. Warad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi riwayati Abi Hurairah qol. Rasul bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Sakhr Abu Hurairah. Abi Hurairah sebagai penyambung hadis menyatakan, tadzakara sahabatu bi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna inda Najasi Malikul Habasyah kolang suah fa idza marada ahaduhum wudhi'at ala ra'sihi bari'ah. Ini dalam kisah disampaikan bahwa sahabat itu bercerita di hadapan Rasulullah bahwasanya Raja Najasyi itu mempunyai kotak, punya peci. Manakala ada seseorang dari golongan mereka meletakkan peci itu, kopiah itu di atas kepalanya, maka seketika didapati sakitnya sembuh. Fa ta'ajjaba min dzalika an-nabi. Nabi itu merasa heran, apa yang di dalam kopiah, apa keistimewaan kopiah atau yang terkait dengan kopiah. Wa amara ammahu al-Abbas. Rasul memerintah pada pamannya Said Abbas untuk menulis sebuah surat yang ditujukan kepada Raja Najasyi untuk menggail rahasia, untuk menyingkap rahasia kepada keistimewaan kopiah tersebut. Said Abbas menulis sebagaimana surat dari Rasul, Said Abbas yang nulis. Bunyinya surat yang ditujukan pada Raja Najasyi adalah Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdillahi ila Najasyi Malikil Habasyah. Dengan nama Allah yang maha cinta dan kasih dari Muhammad bin Abdillah, ditujukan kepada Najasyi, Raja Najasyi, Raja Habasyah. Amma ba'du, faqad balaghani anna fi mamlatika qalang suwah idza marida ahadukum wudhi'at ala ra'sihi yabra'u fa idza qara'ta kitabi fangfidha ilayya wa salam. Telah sampai berita bahwasanya di kerajaanmu ada kopiah manakala salah satu di antara kalian semua sakit dan kemudian kopiah itu diletakkan pada
kepala yang sakit tersebut, maka sembuh. Apabila kamu telah membaca surat ini, tulisan saya, maka balas kirim kopiah tersebut kepada saya. Begitu surat dari Rasulullah. Benar, falamma waradu alkitab ila Najasyi, ketika surat itu telah sampai pada Raja Najasyi, spontan Raja Najasyi ketika menerima surat itu, qabbalahu, surat itu dicium oleh Raja Najasyi sebagai penghormatan pada Rasulullah. Wa qala asam'a wa ta'ata lillah wa li rasulih, saya tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa anfadal kitab wangkolang suah, kemudian dia kirim catatan dan kopiah. Kemudian ia kirim surat bersama kopiah itu kepada Rasulullah. Nah, falamma wasala alkitab ila Rasulullah fa idza ala hirqah sauda. Ketika kopiah itu, surat itu dan kopiahnya telah sampai pada Rasulullah, dibuka oleh Rasulullah, ternyata di dalamnya ada kain hitam yang melingkar di kopiah tersebut. Di dalam kain hitam itu tertulis sebuah lempiran yang memang dibungkus, yang dikirimkan kepada Rasulullah. Di dalamnya bertuliskan, amma ba'du faqad warada alayya kitabukal karim wa ma tadhamannahu min ajli qalangswa. Wahai Rasul, telah sampai pada kami, pada saya, kitabmu, layangmu, dan apa yang termuat. Jadi ketika surat itu sampai pada Rasulullah, kemudian Rasulullah membacanya. Walaqad syaqqa alayya inqadhuha. Raja Najasyi curhat dulu. Sebenarnya saya berat untuk mengirimkan ini kepada panjenengan Rasulullah. Hanya saja saya pernah bersumpah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Sebenarnya masalah ini sudah lama terjadi pada kami, jauh sebelum risalahmu wahai Nabi. Faqala an-Nabi, Rasul ketika membaca surat itu, kemudian untuk menjawab keheranannya, Rasul menyuruh pada sahabat. Kala itu kebetulan ada sahabat yang sakit. Dha'uha ala ra'si marid. Letakkan kopiah ini pada kepala orang yang sakit. Sahabat pun meletakkan kopiah itu kepada kepala yang sakit. Coba bayangkan pakai fa. Fabari'a liquli waqtihi. Fabari'a liwaqtihi. Langsung orang yang sakit tersebut sembuh. Faqalan Nabi. Kemudian Nabi bersabda, harrikuha fa idza fiha ikon maktub bil ajamiyah. Wahai sahabat, bakar tulisan ini karena di dalamnya terdapat tulisan yang berbahasa ajam. Bahasa ajam adalah bahasa yang di luar Arab. Suma turjima bil arabiyah. Kemudian dari tulisan yang berbahasa ajam itu diterjemah oleh Rasulullah dengan bahasa Arab. Fa'idan fihi, ketika diterjemah kopiah itu ada tulisan yang memang dilempit tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil al-malikil hakil mubin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini sebelum mengutip dari surat Al-Imran ayat 18 didahului dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai nanti baru disampaikan ayatnya syahidallah. Kemudian ditambah lagi di tengahnya
nurun wa hikmatun wa burhanun wala haula wala quwata wa qudrata wa sultana qaim la yanam Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Baru ditambah surat An-Naml ayat 26. Setelah An-Naml 26 ditambah la ilaha illallah Adam sofatullah, la ilaha illallah Ibrahim Khalilullah, Ibrahimu Khalilullah, la ilaha illallah Musa kalimullah, la ilaha illallah Isa ruhullah, la ilaha illallah Muhammadun habibullah wa rasuluhu. Uskun ya alam billadhi iyasha yuskinir riha fayadadna rawakida ala dhahri inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Jadi kalau dilihat rangkaian setelah surat An-Naml itu menyebut kalimat tauhid dan dirangkai dengan para ulil azmi. Perhatikan. Jadi ini ada tafaul, ada keberkahan dari mereka nabi yang ulil azmi. La ilaha illallah Adamu sofatullah. Ini lepas dari ulil azmi. La ilaha illallah Ibrahimu mulai. Ibrahimu Khalilullah. La ilaha illallah Musa kalimullah. La ilaha illallah Isa ruhullah. La ilaha illallah Muhammadun habibullah wa rasuluhu. Uskun ya alamu billadhi iyasha yuskinir riha fayatnalna rawakida ala dhahrihi inna fi dhalika ayatin likulli sabarin syakur. Ini diambil dari surat Asy-Syura ayat 32. Uskun billadhi sakanalahu ma fil laili wan nahar. Ini kalau kita biasanya kalau pusing hanya pakai walahu ma sakana fil laili wan nahar wa wasamil alim. Walahu ma sakana fil lail wan nahar wa sun alim. Ini lebih lengkapnya sebelumnya iyasha uskun ya alamu billadhi iyasha yuskin riha fayatadna rawakid ala dharhi inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin syakur. Uskun diamlah billadhi sakana lahu ma fil lail wan nahar wa sun alim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila qalihi al-aliyul azim. Para penyimak semuanya, ini berarti bisa dibuat dalil bahwa diperbolehkannya tulisan itu sebagai azimat. Satu. Nomor dua, lebih afdalnya azimat itu berbahasa Arab. Nomor tiga, boleh menulis Al-Quran, kemudian di sela-sela Al-Quran itu ada tulisan Arab atau setidaknya tulisan yang bisa kita faham. Nomor 5, bahwa Al-Quran atau redaksi yang baru saja kita baca, kita simak ini dapat digunakan sebagai maziah untuk kesembuhan orang yang sakit, atau boleh kita letakkan pada kopiah sebagai tulisan tapi harus terjaga, atau mungkin di serban harus terjaga, atau di media-media yang lain, akan tetapi dengan tetap terjaga atas kemuliaannya. Tidak boleh dibawa pada tempat yang dilarang, pada WC, pada kamar kecil, karena menghormati mushaf, menghormati ayat Al-Quran. Ini berarti kita mendapatkan tambahan baru bahwa kita bisa pakai sebagai media kesembuhan, yaitu mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil haqqil mubin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu walul alim wa ulul ilmi qaiman bil qis, sampai ada ayat-ayat beberapa tampil, yaitu surat Al-Imran, surat An-Naml, surat Asy-Syura. Semoga sedikit bisa memberikan penjelasan, sedikit bisa menjadikan
khazanah keilmuan kita semua dalam berbagi, dalam menebar manfaat, mendakwahkan Al-Quran sebagai syifa. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.